Shalom. Tes. Bagaimana nih mekanismenya? Ada yang mau langsung nanya gak? Atau saya jawab pertanyaan yang via WhatsApp dulu ya? Oke, setuju? Setuju. Oke. Kali ini saya jawabnya cepat ya. Ya. Ini ada pertanyaan begini nih. Kalau perasaan tidak layak merasa berdosa itu berasal dari intimidasi iblis atau pekerjaan Roh Kudus yang mengingatkan kita. Oke, pertanyaannya begitu. Terus kalau kita nggak pernah mengalami intimidasi tentang itu, apakah itu karena hidup kita sudah dekat dengan Tuhan, ataukah memang karena kita hidup sudah melenceng jauh dari jalur Tuhan? Sehingga Roh Kudus diam dan tidak lagi mengingatkan. Oke, saya jawab dulu pertanyaan pertama. Gini, Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita. Kenapa? Karena dia ada di dalam kita, dia punya perasaan. Dia punya perasaan yang sangat mendalam. Begitu kita melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan, yang di luar firman Tuhan, dia akan ada perasaan di dalam dia yang merasa tergores. Tergores. Nah, di sini dia mengingatkan kita, kamu salah. Dia mengingatkan. Di sini adanya kepekaan dari kita. Kalau ditanya sejauh mana, saya bilang Tuhan tidak pernah mengintimidasi kita. Kalau dibilang intimidasi, Tuhan tidak pernah mengintimidasi kita karena Tuhan bukan iblis. Iblislah yang mengintimidasi kita. Oleh sebab itu, saudara bisa lihat di ayatnya di Wahyu 12, Wahyu 12 ayat ke-10. Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ini yang disebut intimidasi. Intimidasi itu berkelanjutan. Tapi kalau suara Tuhan mengingatkan kita, itu ada masanya. Tapi intimidasi itu akan berkelanjutan. Contoh, saya ada bikin salah. Saya akan merasa, aduh, gue salah. Ada perasaan Allah di situ. Ada perasaan Allah. Kenapa? Karena kita sudah menyatu dengan Allah. 1 Korintus 2 itu dibilang Roh Allah ada di dalam kita. Siapa yang tahu Roh Allah, perasaan Allah? Selain rohnya sendiri yang ada di dalam kita. Begitu rohnya yang ada di dalam kita dan kita melukai, kita melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, dia tergores. Nah, begitu dia tergores, ada penyatuan perasaan antara kita dengan dia dan kita merasa, aduh, gue salah. Kita bertobat. Di situ kita bertobat dan kita lepas dari yang namanya rasa bersalah. Nah, roh jahat itu akan terus mendakwa. Ini perbedaannya. Ini yang disebut intimidasi adalah dia mendakwa kita siang dan malam. Artinya sepanjang hari secara kontinu terus menerus dia akan dakwa saudara dengan perasaan bersalah. Supaya apa? Supaya saudara menjauh dari Tuhan.
Begitu kita rasa salah, dan rasa salah itu berkepanjangan, lama-lama kita tambah jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena pada dasarnya saya merasa saya udah gak layak. Nah ini perbedaannya. Waktu Petrus bersalah, Petrus bertobat. Dia menyangkal Tuhan 3 kali, betul? Petrus langsung bertobat, dia menyesal atas semua dosanya, pada saat itu dia nangis. Itu bukan intimidasi, itu teguran. Nah beda dengan Yudas. Yudas terintimidasi, akhirnya dia mati, dia bunuh diri. Itu intimidasi. Paham gak? Intimidasi dengan teguran itu beda. Kita harus punya kepekaan. Kalau saudara bikin dosa dan saudara sudah tidak ada perasaan lagi tentang dosa itu, saya bilang orang itu sudah terikat. Contoh. Misalnya minuman keras atau nikotin. Kita ngerokok misalnya, kita merokok. Begitu kita ngerokok, kita ada rasa salah. Nah kita bertobat di situ, kita bertobat. Nah begitu kita bertobat, ini teguran, stop tegurannya. Kenapa? Kita sudah kembali ke jalan Tuhan. Tapi begitu orang ini sudah tidak punya kepekaan lagi, udah terikat. Orang yang sudah terikat itu udah gak punya perasaan lagi sama hal-hal yang begitu, gak punya lagi kepekaan, dan dia merasa inilah kelemahan gua dan Tuhan harus terima itu. Nah banyak orang akhirnya apa? Dia tidak bisa membedakan antara teguran dan intimidasi. Merasa aduh gua nih rohani, seakan-akan gua rohani. Kita merasa diri kita rohani, akhirnya kita merasa gue orang berdosa, terus begitu. Terus, gue nih masa lalu gue suram, gue malu, yang lain baik-baik, masa lalu gue suram. Terus kita kembali ke sana, itu intimidasi. Teguran, begitu ditegur, oh iya, salah ya, iya salah, Tuhan maafin saya ya, Tuhan ampuni saya, berbalik. Itu teguran. Dan begitu kita berbalik, Tuhan langsung bilang, oke, saya terima kamu. Tapi intimidasi itu tekanan dari iblis. Intimidasi itu tekanan dari iblis di kepala kita yang membuat kita terus merasa bersalah. Saya yakin saudara semua di sini sudah tahu lah rasa bersalah itu kayak apa. Misalnya saudara bikin satu kesalahan, saya nggak bilang ini dari segi rohani lah, kita bilang dari segi sosial aja. Saudara bikin satu kesalahan, dan kesalahan itu berbuahkan fatal. Misalnya, saudara ada ada pakai uang perusahaan orang tua saudara, sampai orang tua saudara bangkrut. Nah itu saudara akan terbawa oleh intimidasi. Ini gara-gara gua, orang tua gue jadi susah, itu gara-gara gua. Itu intimidasi. Tapi kalau teguran, begitu kita salah, orang tua kita tegur misalnya, nak, salah nak kamu, walaupun dia bangkrut, tetap kita bilang, oh iya Pak maafin saya ya. Oke, itu kira-kira jawabannya. Antara rasa bersalah, teguran dari Tuhan dengan intimidasi. Intimidasi itu berlanjut, oleh sebab itu dia disebut sang pendakwa yang mendakwa orang benar siang dan malam. Tujuannya apa? Orang benar mau dijadikan orang yang tidak benar kembali. Itu aja. Oke, saudara sudah ngerti sampai sini? Ngerti ya? Pertanyaan berikutnya, ada yang mau tanya? Saya katanya kan tadi selang-seling. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, Karen. Sebelum saya masuk ke pertanyaan kedua. Iya. Mau tanya, banyak sekali belakangan ini
selama kita konseling kasus rumah tangga. Berulang-ulang kali banyak sudah tahu bahwa perceraian itu tidak boleh, tapi terus banyak juga yang menekankan bahwa kalau memang sudah tidak bisa lagi ya tidak usah dipertahankan. Pertanyaan saya, apakah betul boleh bercerai atau, dan satu lagi, selain bercerai boleh nggak bertarak? Itu Oke. aja dua itu. Oke. Boleh nggak bertarak? Bertarak itu artinya berpisah sementara waktu. Oke, saya jawab begini, saya jawab yang bertarak dulu deh. Saya jawab bertarak dulu. Bertarak, kalau alasannya masalah rumah tangga, bertarak jika alasannya adalah masalah rumah tangga, ini adalah pintu menuju perceraian. Firman Tuhan jelas bilang, kamu bertarak sementara waktu supaya kamu bisa berdoa. Bisa berdoa. Ya, bukan berarti ketika saya dan istri saya atau siapa di sini lagi ada masalah rumah tangga, oke, gue berpisah, pulangin aja ke rumah gue orang tua gue. Pulangkan aku ke rumah orang tua. Nah itu bertarak, itu bertarak. Akhirnya berpisah karena ada masalah. Begitu berpisah karena ada masalah, sorry saya bilang ya, ini akan jadi celah iblis untuk ngacak-ngacak rumah tangga. Oke? Janganlah kamu saling menjauhi, jangan saling menjauhi. Kecuali dengan persetujuan bersama. Persetujuan bersama. Kalau ada orang berkelahi, suami istri, di bawah juga tanya jawab kok. Malumlah baru dari luar kota. Ya jadi kalau tanpa persetujuan saling menjauhi, lagi ribut satu sama lain, itu enggak ada persetujuannya. Bukan karena persetujuan, tapi karena ego. Betul gak? Si A ego sama si B. Nih misalnya, kamu berdua nih, misalnya suami istri, misalnya, terus yang sini ego, yang ini ego, masing-masing mau pisah. Apakah ini persetujuan? Bukan, ini ego. Ego nggak bisa ditolerir. Oleh sebab itu di situ dibilang, janganlah kamu, kasihan udah duduk situ, baca deh. 1 Korintus 7 ayat 5, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Bertarak itu berpisah sementara waktu. Jadi tujuan itu harus ada persetujuan bersama dan tujuannya supaya bisa berdoa. Nah gini, contoh, saya misalnya mau keluar kota, pelayanan keluar kota. Nah ini persetujuan bersama. Karen bilang, aduh gue gak bisa ikut karena ada nonis. Misalnya, ini persetujuan bersama, Nah begitu saya berpisah sementara waktu, supaya bisa berdoa, supaya saya bisa pelayanan. Ngerti dah? Nah ini yang namanya bertarak. Tapi banyak orang salah persepsi. Dia bilang, oke lah, berpisah dulu sementara waktu, supaya bisa tenang. Nggak bisa. Itu celah. Jelas dibilang di situ supaya iblis jangan menggodai kamu. Ya, jadi istilah bertarak jangan disalah mengertikan karena ada masalah. Bertarak itu tidak bisa karena ada masalah. Bertarak itu hanya bisa karena persetujuan bersama. Misalnya, Rita mau keluar kota, pulang kampung. Base tinggal. Nah itu persetujuan. Bukan karena ada masalah, tapi karena ada persetujuan.
Ya, ngerti, paham ya? Nah itu dia, banyak orang bilang, wah Pak, suami saya tukang mukulin, saya pisah dulu sementara. Nggak bisa. Nggak bisa, pada dasarnya nggak bisa. Kenapa? Karena ketika kamu berpisah sementara waktu, kamu akan lebih nyaman sendiri. Betul? Kita akan lebih nyaman, merasa lebih nyaman sendiri. Kenapa? Ketika kita bersama dengan suami atau sama dengan istri, ada ego kita yang harus dikikis. Paham enggak? Oleh sebab itu, kata bertarak jangan disamakan dengan kata berpisah tanpa persetujuan. Ini adalah berpisah sementara waktu karena persetujuan untuk bisa berdoa atau untuk bisa melayani Tuhan. Oke? Nah, sekarang boleh enggak orang Kristen bercerai? Saya yakin semua sudah ngerti. Ya. Jika sudah terlanjur bercerai gimana? Tidak bisa kawin lagi. Tidak bisa kawin lagi. Kalau ini Pak, alasannya gimana? Alasannya gimana? Di Matius 19 ayatnya ke, aduh lupa saya. Sebentar. Matius 19 ayat ke-10, ayat ke-9, ayat ke-9. Iya. Matius 19 ayat Mulai 9. Terus dari ayatnya ke-6 deh. Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang Tuhan telah satukan, itu tidak ada perceraian. Tidak ada kata bercerai. Ketika kalian sudah menjadi satu, tidak ada kata perceraian. Terus lanjutkan ayat 7. Matius 19 ayat 7. Ini kata mereka. Mereka ini siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Terus? Kata mereka kepadanya, Ini ahli-ahli Taurat yang ngomong. Terus? jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Nah, kenapa Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai? Ayat 8. Matius 19 ayat 8, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Musa atau Tuhan? Musa Tuhan bukan? Bukan. Terus? Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Sejak semula, artinya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan mempersatukan laki-laki dan perempuan. Tidak ada kata cerai. Oleh sebab itu, kata yang paling tabu diucapkan pada saat pernikahan, di dalam hidup pernikahan itu adalah kata cerai. Tabu banget itu. Nah, terus lanjutkan ayat 9. Matius 19 ayat 9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Coba lihat ya, coba saudara perhatikan, nanti saudara telaah sendiri di rumah. Ayat ini ya. Ini paralel dengan Markus 10 dari ayat 1 sampai 12. Terus ada juga di Lukas. Ada nggak kalimat begini di Lukas atau di Markus? Saya mau jujur aja sama saudara. Saudara ngomong jujur sama saya. Ada nggak kalimat begini di Lukas atau di Markus? Nggak ada. Kok kenapa cuman ada di Matius? Kenapa? Karena Matius
itu adalah surat yang ditulis, satu kitab yang ditulis, Injil yang ditulis, yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Ditujukan kepada orang Yahudi. Jadi audiensnya, target marketnya itu orang-orang Yahudi. Kalau Lukas dan Markus itu di luar Yahudi. Tapi khusus untuk Matius itu orang Yahudi. Jadi Tuhan ngomong begini artinya apa? Nih ya, lihat ya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Nah, lucunya di sini, saya ulang berkali-kali, Tuhan pakai dua kata di sini. Yang pertama pakai kata pornea, zina yang pertama pakai kata pornea, yang artinya bercabul. Zina yang kedua pakai kata maikau, yang artinya benar berzina. Jadi Tuhan cuma ngomong gini nih, barang siapa mencuraikan istrinya kecuali pornea. Pornea itu bercabul. Jadi gini, suami istri. Pornea itu asal katanya porno. Porno itu dari asal kata pornea. Jadi gini, kalau suami nonton film porno, apakah istri boleh menceraikan suami? Hah? Pengertiannya bukan itu. Suami misalnya melakukan dosa-dosa percabulan. Apakah istri boleh menceraikan suami? Kan pakai kata pornea. Ini Tuhan pakai kata pornea. Kenapa Tuhan pakai kata pornea? Nah, di sini kuncinya. Tuhan pakai kata pornea karena di sini saya bilang sekali lagi audiensnya orang Yahudi. Tuhan pakai kata pornea karena di adat Yahudi, ketika saya bertunangan dengan Karen, saya sudah disebut suami istri. Nah, ketika Karen, misalnya Karen ada laki-laki lain, saya berhak menceraikan dia. Tapi dalam tahap bertunangan. Sampai sini ngerti gak? Ketika saya masih bertunangan, itu boleh bercerai. Oleh sebab itu, tradisi Yahudi ketika Yusuf dan Maria bertunangan, mereka sudah disebut suami istri. Betul? Maria mengandung di luar nikah, mengandung dari Roh Kudus. Yusuf bilang apa? Yusuf berniat menceraikan siapa? Maria, istrinya. Sudah bertunangan, sudah disebut suami istri, tapi bedanya tidak boleh berhubungan badan. Tapi namanya sudah suami istri. Saya bertunangan dengan Karen, bertunangan nih, belum kawin nih, saya bertunangan. Saya sudah disebut suami istri. Nah, maaf, bukankah ini identik dengan hal yang terjadi hari ini? Ketika Paulus bilang, aku seperti menderita penyakit bersalin karena aku mempertunangkan kamu dengan satu pribadi. Saya sudah dipertunangkan nih sekarang sama Yesus. Betul gak? Ketika saya sudah dipertunangkan sama Yesus, itu bisa cerai gak? Bisa gak? Bisa. Karena posisinya masih bertunangan. Ketika saya sudah berhadapan muka dengan muka, saya sudah menjadi mempelai Kristus, bisa cerai gak? Gak bisa. Paham gak sampai sini? Paham? Ketika saya bertunangan, saya bisa cerai. Ketika janji nikah sudah diucapkan satu sama lain, waduh, itu no turning back kata Tuhan. Gak bisa kembali lagi. You punya tiket cuma satu kali jalan, gak bisa tiket pulang. Udah nih, kita udah jalan nih, pergi, jalan, gak bisa balik.
Oleh sebab itu Tuhan pakai dua kata di situ. Pornea dan maikao. Maikao. Bukan Michael. Oke, sampai sini paham? Ya. Jadi Tuhan cuma ngomong gini, jika seseorang sudah bertunangan dan dia melakukan kesalahan dalam pertunangannya, bisa bercerai. Tapi jika sudah menikah, itu masuknya berzina. Jika sudah menikah, itu masuknya tarafnya perzinahan. Tapi jika masih bertunangan, itu bisa bercerai karena tarafnya masih bertunangan. Oke. Jadi berapa kali ada orang mau nikah, saya bilang gini, nikahin saya bilang gini, saya nggak mau. Saya nggak mau. Kenapa? Saya nggak mau nikahin anak-anak. Orang-orang yang karakternya belum dewasa, waduh itu udah bisa nikah. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah memberi kesenangan, bukan menuntut kesenangan. Pernikahan adalah memberi kesenangan. Apa yang suamimu senang, itu kamu bikin. Apa yang kita senang, kita harus relain. Itu pernikahan. Pernikahan bukan berarti mendapat kesenangan. Jadi kalau orang menikah, dia bilang gini, kamu ngapain bernikah? Saya tanya gitu, selalu mau konseling pranikah saya tanya gitu, ngapain bernikah? Supaya bisa senang Pak. Saya bilang, lebih senang lu gak nikah. Kus Plus bilang, lebih enak jadi bujangan. Kemana aja gak ada yang larang. Ya, begitu sudah menikah, you sudah terikat dengan perjanjian. Begitu sudah menikah, you sudah terikat dengan satu perjanjian. Jadi, sampai sini udah ngerti belum? Karen bisa terjawab dah. Oke. Sip. Ya. Siapa dulu? Terserah. Ada kasus perempuannya Kristen, kemudian dia dinikahi oleh Muslim. Nah, si Muslim ini notabene orangnya latar belakangnya pelet-pelet lah. Pelet-pelet. Ya, maksudnya yang suka melet gitu. Jadi orang tahu dia udah nikah beberapa kali. Oke, iya. Rata-rata orang dinikahi dia dipelet. Dipelet. Wos. Konon katanya kan gitu. Kan kita nggak tahu juga. Oke. Nah, terus kemudian dia menikah lah. Secara Kristen. Habis itu pernikahannya nggak lama, maksudnya nggak lama, lakinya nggak berubah. Oke. Berubah tadinya nurut, kemudian dia banyak alasan, akhirnya nggak pernah lagi nurut ke gereja bareng gitu. Ya, oke. Akhirnya rumah tangganya jadi kacau ini si perempuan ini. Oke. Nah, masalahnya adalah ketika si orang tua perempuan tahu bahwa mantunya seperti itu, boleh nggak dia untuk menceraikan, mengusulkan supaya anaknya ini bercerai dengan mantunya gitu. Oke. Ini kalau menurut saya dan menurut Alkitab, apa yang sudah dipersatukan Allah, tadi udah dengar ya, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan manusia. Kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah gereja. Gereja harusnya masuk di dalam pelayanan konseling, pelayanan pelepasan. Nah, ada nggak unsur roh jahat di dalam situ?
Kalau ada unsur roh jahat ya gereja harus memberi jalan keluar gimana caranya orang ini harus dilepasin. Nah tapi gereja nggak bertanggung jawab akhirnya. Kenapa? Gereja asal menikahkan. Nah begitu sudah menikahkan, gereja harusnya bertanggung jawab. Ini no turning back. Apapun alasannya, bagi Tuhan tidak ada alasan. Kenapa? Aku yang mempersatukan, aku telah mempersatukan. Enggak ada perceraian. Kecuali laki-laki itu sudah pernah nikah di gereja. Sudah pernah nikah di gereja sebelumnya, yang sama ini ya nggak sah. Tapi kalau ini yang pertama, waduh. Ini pernikahan yang kesekian kali. Ya, pertama yang di gereja maksudnya. Nah, ya ini bagi Tuhan ini yang sah. Gimana? Gimana kalau ada rencana Tuhan di balik ini untuk menaubatkan si laki-laki ini? Nah, si perempuan harus bertahan. Dia harus punya moto bertahan sampai akhir. Nah, jadi begitu sudah dipersatukan, nggak bisa lagi. Gitu, kenapa? Karena udah ada unsur firman Tuhan bilang nasar nih, nasar, Ulangan 23, dibilang dengan sukarela engkau menyatakan nasarmu di hadapan Tuhan. Janji nikah itu nasar. Dengan sukarela kamu menyatakan janjimu di hadapan Tuhan, dan dengan sukarela Tuhan akan menuntut engkau. Kalau dalam kondisi dipelet kan dia tidak dalam tidak sadar maksudnya. Oke. Tidak, bagaimana dia kita bisa bilang sukacita, orang modus di palanya kan? Iya. Artinya gitu, maksudnya dia modus, sementara ingin ini perempuan hartanya kaya nih, banyak nih. Ya, oke. Gue nikahin, gue akan bla 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 bla. Iya. Harta. Dia nikahin gitu. Motivasinya nggak beres gitu. Nah, ini ada faktor kedua, saya bilang ini ada faktor kedua. Faktor kedua itu tangan Tuhan yang kita nggak tahu. Tangan Tuhan. Saya ngomong di sini berdasarkan apa yang tertera di Alkitab. Di luar itu ada pikiran Allah, ada perasaan Allah di situ. Nah, Tuhan akan ngelihat. Tuhan ngelihat, menurut Tuhan gimana nih? Gitu. Tapi kalau menurut Alkitab begini nih, nggak bisa nih. Menurut Alkitab nggak bisa. Apapun alasannya nggak bisa. Nah, menurut Tuhan gimana? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau menurut Tuhan. Tapi kalau menurut saya, ini menurut saya loh. Menurut saya, apa yang Tuhan sudah ucapkan itu paralel dengan perjalanan hidup kita. Dan Tuhan nggak bakal ngomong keluar dari firman-Nya. Ya. Ya, makanya saya bilang ini ada dua unsur. Yang pertama, ya yang tadi saya bilang, ada firman Tuhan dan ini tidak bisa ditolerir. Nah, yang kedua, itu urusan Tuhan. Kita angkat tangan. Kita angkat tangan, ada unsur kuasa gelap. Nah, makanya saya bilang gereja bertanggung jawab. Nah, satu nih, contoh. Ada kasus gini. Gereja sudah terlalu besar. Akhirnya nggak bisa bersentuhan sama jemaat. Nggak bisa bersentuhan sama jemaat karena sudah terlalu besar. Apakah dengan konseling pranikah 3 kali atau 5 kali, apakah itu cukup? Enggak cukup. Gereja harus tahu latar belakangnya. Kenapa? Karena saya ngelihat ya, ada kasus-kasus di dalam pelayanan kita. Itu kasus-kasus tipu-tipu. Jadi gini, dia sudah pernah nikah. Dia bikin surat masih perawan. Iya, dia tulis dia belum pernah menikah sama sekali. Dia dapat persetujuan dari ini, jadi dipalsuin suratnya semua. Ya, sekarang nih ya gampang lah, ada duit, ada barang gitu. Gampang, masukin surat tuh gampang.
Nah, tapi di hadapan Tuhan, Tuhan yang tahu. Nah, di sini saya bilang, apakah dengan 3-5 kali setengah jam pranikah, bimbingan pranikah, apakah 3 kali atau 5 kali bimbingan pranikah itu cukup? Tidak. Nah, harus masuk di apa? 1, pelayanan konseling. Konseling dikorek. Nah, begitu sudah masuk konseling, ini enggak ada bohong-bohong deh. Lu enggak bisa bohong-bohong di pelayanan konseling itu, enggak bisa bohong-bohong. Pasti kebongkar. Terus masuk di dalam pelayanan pelepasan. Di dalam pelayanan pelepasan masuk lagi di situ, ada unsur enggak roh jahatnya? Gimana nanti kalau ada nih, contohnya gini. Ada kasus kawin cerai di generasi di atasnya. Di generasi di atasnya, di leluhurnya banyak kasus kawin cerai. Kalau ini nggak diberesin, dia punya potensi untuk bercerai. Oleh sebab itu di dalam pelayanan pelepasan, yang begini-begini harus diberesin. Selagi itu pemberesan, gereja harus masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Lihat apakah ini latar belakangnya, masa lalunya gimana, kesungguhannya, kesiapannya. Berapa kali kan saya bilang kan, ada orang bilang pengen nikah. Saya bilang gini, enggak, gua nggak mau. Kenapa? Lu masih kanak-kanak, gua nggak mau. Orang yang masih kanak-kanak, cirinya apa? Saling nuntut satu dengan yang lain. Dan itu potensi berpisahnya itu besar. Itu tidak boleh. Tidak bisa dinikahkan. Sampai di orang ini dewasa. Begitu orang ini udah dewasa, baru bisa dijalanin. Oke, jadi gitu Bang. Jadi ada 2 unsur ya. Yang kedua, itu bukan wewenang saya. Kalau unsur roh jahat itu bukan wewenang saya. Tapi kalau yang sesuai dengan firman Tuhan, oke, kita bahas sesuai dengan firman Tuhan. Tapi sekali lagi saya bilang, biasanya Tuhan gak pernah keluar dari firman-Nya. Tuhan gak pernah melanggar firman-Nya sendiri. Biasanya begitu. Biasanya. Oke. Ya. Udah minum. Enggak, ini aku pernah dengar khotbah dari Pak Eko Hidayat. Itu menarik banget sih buat aku. Jadi dia temannya kan gembala nih. Jadi dia cerita gini, suatu hari ada seorang ibu. Suatu hari ada seorang ibu mau konsultasi ke dia gitu kan. Nah, sebelum konsultasi dia dengar suara ibunya ini belum ngomong gitu. Terus dia bilang, ceraikan kamu harus cerai gitu kan. Terus lah, ini suara Tuhan bukannya? Kan Tuhan gak boleh izinkan cerai gitu kan. Terus uji lagi, Tuhan ini suaramu bukan? Dia dengar lagi, suruh dia bercerai gitu kan. Terus ketiga kalinya, ini benar gak suara Tuhan gitu kan. Akhirnya karena 3 kali, ya udah ini saya percaya itu suara Tuhan kan. Akhirnya dia bilang, dengar ketiga kali, terus ibunya belum ngomong, pendeta ini bilang, ibu, Tuhan suruh ibu cerai, kata dia gitu kan. Ibunya langsung dengan muka marah, dia pergi gitu kan. Nah pendetanya juga bingung gitu. Loh Tuhan kenapa ya suruh saya cerai, tapi dia cerai, tapi Tuhan gak kasih jawaban gitu kan. Nah setelah beberapa bulan kemudian si ibunya tuh kembali. Nah dia dengan udah gak sakit lagi, dengan bugar, tuh dia ngomong ke pendetanya, Pak saya sudah cerai dengan suami saya. Nah pendetanya tuh kaget, hah serius Bu, kata dia gitu kan. Iya, karena yang selama ini saya datang ke gereja itu ternyata itu bukan, ternyata itu suami yang kedua. Nah padahal pendeta ini dia nggak tahu kalau selama ini suaminya yang selama ini dia bawa sama anaknya itu bukan suami yang pertamanya. Akhirnya dia cerai. Nah seperti itu ya, benar kata Pak Gem, aku sangat tertarik banget. Walaupun manusia nggak tahu, ternyata Tuhan tahu. Jadi pelajaran banget buat kita sih. Oke. Pak Gem mau nanya, ada perbedaan gak antara kerajaan Allah sama kerajaan sorga? Aduh itu panjang banget jelasinnya. Itu bisa 2 khotbah. Singkat gini, mesti ada itu juga, ada skema.
Kerajaan Allah, jadi itu kerajaan surga itu cuman ada di Matius. Yang di Lukas sama di itu enggak ada kerajaan Allah, kerajaan surga. Matius 5 ayat 10, di Matius, pokoknya di Matius ada kerajaan Allah sama kerajaan surga. Nah, jelasinnya terlalu panjang, itu terlalu luas. Terlalu luas. Tapi saya singkatnya begini deh, salah satu contohnya. Kerajaan Allah itu bicara soal kuasa, gitu aja. Bisa bicara soal kuasa. Ya. Kalau bicara soal skemanya itu dari awal sampai akhir. Nah, kerajaan surga itu coba lihat di waktu Yesus dibaptis, dia bilang apa ya? Itu kerajaan Allah atau kerajaan surga? Justru waktu Yesus waktu berilah dirimu dibaptis, tanda pertobatanmu, kerajaan surga ya? Kerajaan surga ya? Betul? Iya, kerajaan surga sudah dekat ya? Kerajaan surga sudah dekat, berarti kan belum datang. Nah, kerajaan surga, kerajaan Allah itu dari kekal sampai kekal. Oke, kerajaan surga itu dari kedatangan Yesus sampai kedatangannya kali kedua. Nah, tapi kalau ngejelasinnya itu panjang. Saya pernah khotbahin itu ke Pak Efrem, ingat gak? Pernah khotbahin, atau siapa yang ingat? Saya pernah khotbahin itu 2 seri. Khusus buat itu doang 2 seri. Itu gak gampang membedakannya, kerajaan sorga sama kerajaan Allah. Tapi kita lihat begini deh, kerajaan Allah itu dari kekal sampai kekal. Kerajaan sorga itu cuma ada di Matius. Itu bicara soal dari baptisan, dari kedatangan Yesus sampai kekal. Oke. Ada lagi? Ya. Tunggu. Biar mikrofonnya dulu. Saya masih mangkel, maksudnya bukan mangkel ya, maksudnya saya masih bertanya di dalam hati gini, ini bukan orang lain tapi saya pribadi gitu. Jadi jujur sebelum saya menikah dengan almarhum ini, saya sudah menikah dengan orang lain gitu ya. Tapi secara muslim gitu kan. Nah pada waktu itu saya berumah tangga cuman 1 bulan ya, akhirnya saya tinggalin itu laki-laki karena dia tuh 3 bulan dia nggak datang-datang. Jadi saya Bang Toyib namanya. Terus saya bilang sama papa saya bilang setahu saya di agama Islam itu kalau sudah 3 bulan tidak datang berarti udah talak 1. Papa saya tuh ya karena saya tidak tahu kebenaran, ya sudah kamu mau kerja aja. Akhirnya saya kepincut dengan bapaknya si Mesya ini, kepincut ya kita pacaran. Tiba-tiba dia datang lagi tuh, suami saya tuh datang lagi. Saya bilang saya udah nggak mau sama kamu, udah sana pergi tanpa ada surat talak, tanpa ada surat cerai dari pemerintah karena kita kan nikah sipil juga. Udah gitu ya namanya kita pacaran, bapaknya Mesya juga nggak ngerti waktu itu. Saya pikir kamu gadis, saya bilang masa kamu nggak lihat sih antara gadis sama maksudnya yang punya suami, ya harusnya kamu jujur kata. Tapi jujur saya sudah terlanjur suka, akhirnya ya kita umpet-umpetan gitu sama papahnya Mesya. Tiba waktunya kita nikah sirih juga waktu itu. Kita menikah sirih sama papa Mesya. Nah pas kehamil Mesya ini saya nuntut. Saya bilang kamu harus bertanggung jawab karena saya pikir gini anak ini tuh harus ada papahnya. Ya. Jangan tidak ada papahnya. Akhirnya papahnya Mesya ya kalau kamu mau dinikahin saya, kamu masuk Kristen. Tapi di situ di pikiran saya bingung gini. Saya masih punya suami dan saya belum bercerai secara sah. Akhirnya bertahun-tahun papahnya Mesya juga sudah tidak ada gitu ya. Ya jujur saya tuh bohong sama keluarga karena waktu itu papahnya Mesya begini, saya perkenalkan kamu dengan keluarga besar saya. Intinya biar diterima saya itu. Tapi kamu harus mengaku bahwa kamu itu anak gadis.
Akhirnya mertua saya tuh semua dikedepankan. Mereka nanya saya seperti ini, kamu pernah punya suami? Karena saya takut nggak jadi dengan bapaknya Mesya. Akhirnya saya bohong semuanya. Iya, saya gadis, saya bilang gitu. Saya bingung gitu, di situ kita mau pemberkatan tapi Tuhan saya masih punya suami. Akhirnya ya di situ saya bohong semua. Pertanyaan saya gimana, kan bapaknya udah nggak ada ya. Terus jujur saya dengan mantan pun saya ketemu lagi di Facebook. Akhirnya hello-helloan, saya bilang saya minta maaf. Saya ngaku sama dia, saya minta maaf, saya sudah tinggalin kamu. Saya bilang bertahun-tahun dan saya sudah punya anak dari orang lain, saya bilang. Terus kata dia nggak apa-apa. Itu juga saya juga udah menikah lagi ya. Di situ saya ada kesenangan sendiri. Akhirnya ternyata ya sudah, saya tidak balik lagi sama dia. Sekalipun saya balikan nggak mungkin karena kita perbedaan agama, ya sudah nggak mungkin. Dan dia pun kalau saya tarik pun pasti tidak mau. Saya bilang ya sudah, kamu bahagia dengan istri kamu dan sudah jangan macam-macam lagi dengan saya. Pertanyaan saya, itu urusannya bagaimana ya antara, kan saya masih, apa saya harus ngomong sama mertua dengan kejadian-kejadian di masa lalu atau gimana ya Pak Gem? Bingung saya karena kayaknya ada. Lu yang kawin, gue yang bingung. Iya, pertanyaannya dia yang kawin, saya yang pusing. Udah gini, yang sudah lewat sudah, nggak usah dipusingin lah, udah gitu. Nggak usah dipusingin. Masa kamu datang ke mertua, gue bohong. Pak, berarti bisa nikah lagi dong. Sekarang kan urusannya udah ke atas, udah beres. Yang penting beresin ke atas deh. Beresin ke atas. Nah sekarang kan gini, nikah yang pertama nikah Islam, ya. Nah Tuhan cuma mengakui ketika kamu diberkati sama dia, itu yang Tuhan akuin yang itu. Yang dulu, yang zaman baheula punya, itu bukan sah. Itu masuknya percabulan. Bercabul. Yang pertama, yang tidak sah, yang pertama kan dari seberang, ya kan? Itu tidak diakui sama Tuhan, itu hanya masuknya bercabul. Amil apa? KUA. Penghulu. Tetap aja nggak sah. Karena semua yang sah di mana Tuhan terlibat. 2-3 orang hadir, di mana ada 2-3 orang bersekutu, itu Tuhan hadir. Paham? Nah, ketika tidak 2-3 orang bersekutu tanpa nama Tuhan, Tuhan gak hadir. Oke? Jadi mau ada penghulu dunia gelap, tetap Tuhan gak hadir. Oke, siapa lagi? Yes. Ini Kak, tadi kan masalah bertarak nih. Kan kalau bertarak tadi Kakak bilang harus ada kesepakatan bersama. Tapi kalau konsepnya itu ada KDRT berat Kak. Jadi kalau misalnya tiap hari digebukin, dibom begitu kan misalnya, jadi konteksnya kalau misalnya salah satunya ini pergi tapi tidak bercerai, tapi konteksnya dia keluar dari rumah. Itu hikmat bukan Kak? Gini. Kalau kamu nanya sama saya percaya banget sama yang namanya kekuatan doa. Itu saya percaya sekali sama yang namanya kekuatan doa. Ya, jadi jika terjadinya KDRT atau apa, saya percaya banget itu ada satu, pasti ada spirit, ada roh yang namanya roh aniaya. Itu harus pemberesan. Karena beberapa kali saya layanin orang yang sering di KDRT itu ada roh aniayanya. Pelepasan, begitu dilayani pelepasan itu ada roh aniayanya. Dan jika ada roh aniaya, saya pernah ngomong gini,
Dia kawin pertama dia pukulin, kawin kedua dipukulin, kawin ketiga dipukulin. Saya bilang, lu mau kawin berapa kali lu? Kebetulan kawin pertama Islam, kawin kedua, ketiga baru kawin gereja. Nah, dia digebukin. Nah, begitu sama orang Kristen, saya bilang enggak bisa cerai. Enggak bisa. Berpisah sementara waktu. Iya. Itu kan persetujuan bersama. Nah, kabur kan bukan persetujuan bersama. Kabur itu bukan persetujuan bersama. Kabur itu lari dari fakta. Lari dari kenyataan. Jadi kalau kita bilang, bodoh, tinggal jadi sansak. Saya bilang, enggak bodoh. Kalau dia punya doa, itu enggak bodoh. Justru Tuhan bisa mengubah doa dia menjadi berkat. Orang yang mukulin dia itu bisa bertobat loh. Sorry, maaf ya, kamu ngomong begini, saya udah ngelayanin ratusan orang yang seperti itu dan semuanya bertobat. Semuanya bertobat. Gini, roh jahat itu pintar. Dia usianya udah tua banget. Jauh lebih tua dari kita. Gini, saya punya roh aniaya. Roh aniaya di dalam saya ini manggil. Saya akan dipertemukan dengan orang yang punya roh kekerasan. Kok Tuhan izinkan, Pak? Tuhan izinkan. Saya cuma bilang gini, semua yang Tuhan izinkan pasti ada maksudnya. Nggak mungkin nggak ada maksudnya. Tuhan pakai keadaan yang tidak baik untuk menyakukan sesuatu yang baik. Sekali lagi, Tuhan memakai keadaan yang kelihatannya tidak baik untuk mengerjakan sesuatu yang untuk menjadi lebih baik ke depan. Nah, oleh sebab itu, saya bilang bodoh. Nah, Tuhan juga dibilang bodoh. Gimana cara ngalahin iblis? Dia jadi anak domba. Dia bukan jadi singa dari Yehuda. Julukannya waktu dia mati di kayu salib itu anak domba Allah, bukan singa dari Yehuda. Ya. Justru dengan dalam kelemahan kuasa Tuhan itu sempurna. Ya. Itu udah banyak kasus begitu, itu udah banyak. Bisa Pak? Nggak bisa. Justru lu harus berdoa, menangin itu. Menangin. Sampai apa? Sampai tangannya nggak mendarat lagi di mukamu. Sampai tangannya tidak mendarat lagi di mukamu. Tapi tangannya itu terangkat buat Tuhan. Mustahil? Nggak ada yang mustahil. Semua mungkin. Karen, kenapa? Ya, saya pernah kasih contoh kan, Smith Wigglesworth. Gimana dia tukang ledeng yang kasar, yang akhirnya dipakai Tuhan. Si Polly Wigglesworth itu digebukin. Waduh, digebukin sama tukang ledeng ini. Tapi Polly tetap setia, tetap berdoa. Ke gereja dilarang. Terakhir dia dilarang, dia dimaki, barang-barangnya dikeluarin. Dia keluar, dia jalan, dia masuk dari pintu belakang. Si Polly. Dia masuk dari pintu belakang, Smith marah lagi, ngelihat Polly ada di dalam. Dia marah lagi, dia maki. Tapi di situ justru pertobatan Smith. Ya, di dalam kelemahan kita, kuasa Allah sempurna. Kalau kita merasa kuat, gua lawan, gua hantam, gua ini. Lihat aja, nggak ada pertobatan. Justru pertobatan hanya bisa terjadi ketika kita menjadi lemah. Baru kuasa Tuhan itu sempurna. Oke, ada lagi? Cece katanya tadi udah. Sebenarnya sih udah kejawab sih Pak Gem. Contoh kasusnya kayak pernikahan yang pertama, misalkan contoh belum Kristen, dua-duanya sepasang. Terus ada permasalahan kayak kejadian kayak kabur, istrinya kabur, tapi
suaminya mohon-mohon sama istrinya tapi istrinya kagak balik, terus akhirnya suaminya nikah lagi sama orang Kristen, gak jadi masalah kan Pak? Itu aja sih pertanyaan. Maksudnya dia nikah Kristen enggak? Bukan. Kayak misalkan Islam atau apa gitu, bukan Kristen tapi ininya bukan Kristen. Nah, ya. Nah, kita berhadapan dengan hukum, satu hukum Allah, dua kita berhadapan dengan etika, norma. Ya. Nah, di sini ada kasus lagi, ada kasus. Misalnya si A sudah punya anak. Ya. Terus apakah boleh dia nikah pertama bukan nikah Kristen? Nikah Islam. Apakah bisa dia dapat orang Kristen terus dia nikah? Oke. Jawabannya bisa dua. Bisa tidak. Ada rencana Tuhan tidak? Ada rencana Tuhan tidak? Kalau udah punya anak ini, yang terluka akan banyak. Makanya saya bilang, yang pertama kita berhadapan dengan hukum Allah, yang kedua kita berhadapan dengan norma dan etika. Bisa ngerti nah? Ya, kalau sudah sampai punya anak apa, anak terluka nggak? Contohnya gini, mama papa saya tidak nikah gereja. Ya, terus misalnya papi saya punya cewek lagi Kristen. Saya balikin ke kamu, gimana perasaanmu sebagai seorang anak? Hah? Campur aduk Pak. Campur aduk, gaduh-gaduh dong. Tapi kalau misalkan papanya bahagia sama yang pasangan berikutnya sih nggak masalah. Wes. Iya kan, ya hidup itu kan pilihan kan. Jadi kembali lagi tanggung jawab sama ke papanya juga, bener kan? Itu kayak lagu. Aku biarkan kamu bahagia kata. Daripada nanti jadinya beban pikiran kan, ya udah. Nah, iya makanya saya bilang, kamu berhadapan dengan dua sisi. Yang pertama, yaitu hukum Allah. Hukum Allah, oke lah, tidak masalah gitu. Yang kedua, kita berhadapan dengan perasaan orang. Nah, apakah semua anak bisa punya perasaan seperti kamu? Berarti harus punya hati Yesus tuh. Makanya saya bilang ya, ya, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Amin. Kenapa? Karena begitu kita masuk ke Tuhan, baru kita bisa ngerti perasaan orang lain, perasaan kita, perasaan Tuhan. Kita baru bisa ngerti perasaan orang lain ketika kita ngerti perasaan Tuhan. Oke? Tapi konteksnya sih tadi belum punya anak sih Pak. Belum punya anak? Belum punya anak. Ya kembali lagi, itu tanya Tuhan aja lah. Tanya Tuhan aja, didoain. Ya kembali ya, saya bilang ya, bagi yang belum nikah, yang belum nikah siapa? Lu udah, jangan angkat tangan. Bagi yang belum nikah, jangan lihat paras. Jangan lihat paras, jangan lihat uang. Yang kita lihat adalah hatinya. Ada orang bilang gini, wah Pak, kalau hati mah bisa dirubah Pak. Kalau muka udah jelek susah dibentuknya Pak. Nah ini dia, kalau udah masuk ke sini, masuk ke dalam, itu yang jelek juga kelihatan bagus kok. Benar, begitu udah masuk ke dalam perasaan, udah main ke perasaan, karakternya bagus, karakter orang bagus, terus kepekaan dia sama perasaan orang bagus. Ini nggak usah dilihat mukanya lagi deh. Makanya saudara mungkin pernah lihat itu ceweknya cakep banget, cowoknya jelek banget. Kenapa bisa begitu?
Kenapa bisa begitu? Nah, itu ada faktor X, hati orang. Oke? Yup. Iya. Kasus yang saya tadi ceritain itu dia menikah beberapa kali dan punya anak semua, Kak. Punya anak semua. Tapi Muslim. Nah, pernikahan yang terakhir dia dengan Kristen di gereja. Kemudian pernikahannya juga kacau. Dia berselingkuh terus. Nah, gini, pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia sempurna. Tapi karena ada roh di dalam orang, nggak ada. Jadi roh ini mendorong orang untuk melakukan apa yang dia tahu itu salah. Contoh, nggak ada anak kecil baru lahir, dibilang mau jadi apa lu? Gede, pasti bilang mau jadi presiden, insinyur, mau jadi menteri. Nggak ada yang mau bilang, saya mau jadi pelacur papa. Nggak ada yang bilang gitu, nggak ada. Saya mau jadi pencuri, saya mau jadi pencopet nomor 1. Nggak ada. Kalau ada begini, lebih baik dia masuk lagi ke dalam. Pasti nggak ada. Nah, semua orang itu pada dasarnya baik, tapi ada roh di dalam dia. Nah, kalau ngelihat begini, kalau saya mungkin kalau konseling sama si perempuan, mungkin saya bilang gini, waduh, lu mesti tolong dia. Lu doa buat dia supaya dia bertobat. Bertobat, doain, doa yang tulus. Tapi nggak boleh ada doa yang dari luka di hati. Kalau doa ada luka itu nggak bakal dijawab. Kalau dia tulus benar-benar mengasihi laki-laki ini, pasti dia bilang, lu tahu nggak lu, cowok lu itu, suami lu itu, dia butuh pertolongan sebenarnya. Dan Tuhan izinkan lu bertemu dengan dia. Izinkan kamu bertemu dengan dia. Supaya, karena Tuhan tahu hanya kamu yang bisa tolong dia. Kamu bisa bawa dia keluar dari dunia kegelapan. Bisa bawa dia keluar dari kenajisan. Supaya dia bisa masuk di dalam kepenuhan ilahi. Nah, makanya saya bilang, kalau perempuan itu ketemu saya, mungkin saya akan ngomong yang sama dengan saat ini. Saya bilang, Pak, saya mau cerai. Nggak bisa. Lu sampai bertemu sama Tuhan, diizinkan bertemu sama Tuhan, begitu. Diizinkan, walaupun dengan cara yang nggak enak. Tapi pasti semuanya akan mendatangkan kebaikan. Karena ada rencana Tuhan di situ. Mungkin Tuhan mau laki-laki ini diselamatkan. Ya, supaya nggak ada korban lagi. Nah, dari segi rohani itu kan sebenarnya itu nggak ada masalah kan? Dari segi rohani, kan saya ngomong tadi dari segi etika, perasaan segala macam. Nah, ini kan udah parah nih kehidupannya. Udah nyakitinnya, udah selalu dalam, udah semuanya disakitin. Tapi harus kembali kepada kepada yang diberkati Tuhan, itu nggak ada ceritanya lagi. Memang makanya saya bilang sulit ya. Iya. Abraham istrinya banyak, betul. Terima kasih. Istri Abraham banyak. Tapi yang diakui Tuhan cuman Sarah sebagai yang perjanjian, ya. Nah, saya ngelihat Bang, dalam pelayanan konseling, saya melihat kasus begini, sepertinya ini ndak beres, Tapi sebenarnya Tuhan punya rencana buat orang itu supaya orang itu bertobat. Nah, ternyata apa yang saya ngomong ini ternyata benar dan itu terjadi. Akhirnya terjadi pemulihan, terjadi ini suaminya sampai akhirnya suaminya bertobat. Saya pernah ceritakan Bang, yang suami istri dia kawin Muslim. Suaminya ini gila banget, gila sekali. Kalau dibilang, wah dia suka main perempuan,
suka main perempuan, suka ini, gonta-ganti cewek, itu masih wajar. Masih seperti selayaknya orang dunia. Ini yang saya layanin, ini sudah tidak punya perasaan lagi. Dia bawa pulang perempuannya ke rumah. Si istri disuruh layanin perempuan itu, cuciin pakaiannya, siapin makanannya. Tapi dia tidur sama perempuan itu. Udah gak ada perasaan. Tapi lihat, begitu si istri berdoa, mengampuni si laki-laki ini. Laki-laki ini anaknya udah belerot. Di setiap kota mungkin dia punya anak. Dulu masih 27 provinsi, sekarang udah 33 provinsi, tambah banyak. Lihat ya, dia berdoa. Apa yang terjadi? Suaminya sebelum meninggal jadi seorang penginjil. Jadi penginjil bertobat, dia masuk keluar kampung-kampung di Jawa Timur, di Blitar, di mana. Dia masuk keluar kampung-kampung, dia beritain kabar baik. Ya, kalau ini ada rencana Tuhan, saya angkat tangan. Makanya perempuannya lebih baik dilayani gitu aja. Ya, supaya dia lebih mengerti kehendak Tuhan. Ayo, terus. Uli, mau nanya, jangan nanya makan apa malam ini. Shalom, shalom semuanya. Shalom. Apa kabar adik-adik? Ya, Pak Agam, ini saya mungkin mewakili ya dari hati. Iya. Ini mengenai pasangan hidup. Kalau kita mau biar nggak salah pilih itu, kita tuh tahu itu dia itu dari Tuhan atau tidak itu bagaimana ya, supaya tidak salah pilih. Terima kasih. Ya. Kalau saya tadi bilang, kalau mau dapat pasangan hidup jangan lihat paras, jangan lihat fisik, jangan lihat dompet. Satu, kamu harus lihat kedalaman hatinya. Hanya bisa kamu dapat di sini. Ini dari Tuhan bukan? Karena begitu kamu sudah ngambil langkah, keputusan, itu gak bisa mundur. Oke? Tuhan mau kita punya pasangan dua hal yang penting. Seiman dan sepadan. Seiman dan sepadan. Seiman, oke, sudah jelas. Saya seiman dengan Karen, itu seiman. Sepadan, saya bisa berjalan bersama Karen, sama-sama melayani Tuhan. Itu seiman dan sepadan. Ya, itu penting banget. Jadi kalau kamu bilang, saya tahu dari mana ya ini dari Tuhan atau bukan. Saya bilang, kalau kamu bilang, saya tahu dari mana ini dari Tuhan atau bukan. Saya cuman bilang, kamu tanyanya sama Tuhan, jangan tanya sama saya. Kamu tanyanya sama Tuhan. Ini dari Tuhan bukan? Ya, kalau bukan dari Tuhan, lebih baik off. Kelar. Oke? Sip. Oh, lagi ada gebetan dia nih. Oke, ada lagi? Wis. Pak mau nanya nih Pak. Nanya audio, saya lapar Pak. Soal itu apa namanya perceraian gitu loh. Ada teman saya nanya, boleh nggak sih orang cerai? Saya bilang nggak boleh. Semua agama sebenarnya melarang gitu kan. Cuman saking nggak tahannya dia mau cerai, ya kan. Terus saya bilang boleh cerai dan boleh kawin lagi, tapi salah satu ada yang mati. Ya kan. Dan apakah benar saya bilang dapatnya pun nggak boleh janda atau nggak boleh duda? Gitu loh Pak. Jadi misalnya cerai, dia mau kawin lagi kan, dia mau cari lagi, tapi nggak boleh yang bersuami atau yang beristri. Iya, nggak boleh. Yang nggak boleh yang berkeluarga kan? Nggak boleh ada ikatan.
Iya, nggak boleh. Misalnya ada salah satu keluarga. Tapi kita nggak boleh menganjurkan cerai. Iya, gitu kan. Agama tadi Pak Philip bilang agama manapun tidak ada perceraian, tidak menganjurkan perceraian. Oke. Nah, apalagi di dalam kekristenan, seseorang yang sudah diikat satu dengan yang lain. Saya sudah diikat sama Karen, itu nggak bisa saya lepasin ikatannya, saya ikat ke orang lain lagi, nggak bisa. Ya, jadi kalau menurut saya, yang pertama kita jadi kayak advisor pernikahan. Jadi hal yang pertama, tidak boleh menganjurkan sama sekali perceraian. Mau dia Kristen, mau dia bukan Kristen, tidak boleh, tidak bisa. Kalau sudah tidak tahan, dia Kristen bukan? Dia Kristen bukan? Nah pertanyaannya, kawinnya gereja enggak? Waktu itu gereja. Waduh, nggak bisa. Apapun alasannya nggak bisa. Kalau dia bilang, gua udah nggak tahan. Iya, saya bilang, udah ceraiin aja. Udah nggak bisa. Kalau nggak tahan kabur gitu kan. Kalau nggak mati. Nggak, bercanda sih ngomongnya. Ya saya bilang kalau bisa jangan gitu loh. Nggak bisa, kalau dia diberkati di gereja, itu Tuhan yang mengikat. Nggak bisa manusia yang menceraikan. Jadi gini, contoh paling simpel nih. Kamu punya SIM nggak? Punya ya? Yang keluarin SIM kamu siapa? Polisi. Nah, saya gembala kamu, bisa cabut SIM kamu nggak? Kamu ugal-ugalan di jalan, saya cabut SIM kamu. Bisa nggak? Nggak bisa. Saya RT, bisa cabut SIM kamu nggak? Nggak bisa. Yang bisa cabut siapa? Polisi. Yang berkati kamu siapa? Bagus, enak aja. Yang memberkati, oke, saya cuman wadahnya. Yang memberkati siapa? Yesus kan? Yang bisa cabut siapa? Yang bisa cabut juga Yesus. Yang berkati Yesus, yang bisa cabut Yesus. Gimana caranya? Mati. Ngerti nggak? Ngerti nggak semua? Ngerti nggak? Kita punya SIM. SIM kita yang keluarin polisi. Yang bisa cabut cuman polisi. Tapi pas saya punya surat cerai, lu mau punya 1000 surat cerai, tetap bagi Tuhan tidak ada perceraian. Gitu. Paham nggak, Papil? Kira-kira? Iya, salah satu harus mati. Ya, oke. Karen mau tambahin? Topiknya lain. Oke. Mau tanya. Udah belum? Udah kejawab belum? Udah kejawab belum? Oke. Jadi tidak ada kata cerai di dalam perkawinan Kristen. Tidak ada kata cerai. Kecuali cerai mati. Karena yang memberkati Tuhan, yang bisa cabut juga Tuhan. Caranya gimana? Mati. Waduh, ntar dulu, saya kurang mudeng. Tunggu, udah penuh. Tunggu sebentar. Ganti topik. Karen ada mau tanya apa? Sebentar, ganti topik dulu. Nanti di save. Saya mau ganti topik. Ini kita kan semuanya dibilangkan hamba Tuhan. Kita ini adalah pekerja-pekerja Allah, betul kan? Mau tanya nih, berkaitan sama pelayanan. Misalnya kita lagi main musik. Boleh nggak sih pribadi kita sendiri ketika kita lagi nggak dalam pelayanan, kita main musik tapi lagu-lagu dunia. Kira-kira apakah itu berpengaruh nggak sama spirit atau gimana? Tolong jelasin tuh aja. Iya, kalau mau bilang berpengaruh pasti ada pengaruhnya. Spirit pasti ada pengaruh. Lagu-lagu dunia, saya pernah ngomong ya sama saudara ya.
lagu dunia tidak semuanya duniawi. Contoh yang tidak duniawi apa? Lagu-lagu seperti Indonesia Raya, Lihat Kebunku bolehlah, terus Pelangi-Pelangi, Alangkah Indahnya. Ya itu Halo-Halo Bandung, itu membangkitkan semangat patriotisme. Itu tidak semuanya duniawi. Tapi yang duniawi itu pasti lahirnya dari spirit yang gak beres. Itu terbawa ke kita sampai hari ini. Kalau kita mengikuti arus ya akhirnya kita terbawa dengan spirit yang gak beres juga. Kan saya pernah kasih contoh ya, coba deh. Coba kalau misalnya Bu Maya lagi pergi naik kapal laut sama Pak Wismar, udah laut ombaknya bergelora, ombak lagi padat nih. Terus Ibu Maya setel lagu My Life Will Go On, Celine Dion. Itu kan konotasinya Titanic tenggelam. Betul gak? Coba berani denger gak? Kenapa? Karena ada spirit di situ. Ada spirit di situ. Jadi kalau ditanya boleh enggak? Saya bilang lagu-lagu dunia itu ada spiritnya. Lebih baik tidak. Tidak. Gitu. Oke. Udah terjawab? Ya. Karena ya Pak, itu membangkitkan semangat dia ke dalam kerohanian. Karena tujuan dia ke rohani. Bukan ke dunia. Oke. Ya, lebih baik tidak. Kenapa? Karena semua yang dari dunia itu bisa mencemarkan spirit kita. Ya. Ya itu sekuler. Ya lebih baik jangan. Oke. Kayak misalnya lagu yang tidak duniawi apa? Misalnya contohnya lagu-lagu seperti misalnya lagu-lagu konser apa? Sebastian Bach, Mozart itu kan cuman instrumen, nada tok, nggak ada perkataannya, tidak ada perkataannya. Misalnya di Mozart ada apa ya? Ada haleluya, haleluya, itu cuma nada doang. Mesaya haleluya judulnya. Itu cuman nada doang. Oke. Beda, itu haleluya bukan Bon Jovi. Itu bukan ditujukan ke Tuhan, Bukan ditujukan ke Tuhan. Itu haleluyanya Bon Jovi itu bukan ditujukan ke Tuhan. Itu tujuannya kepada perempuan. Jadi dia dapat cewek, dia bilang haleluya gitu. Oke, ada lagi? Si Lina tadi nanya apa? Saya nggak mudeng, sorry. Karena tadi terlalu banyak soal pernikahan jadi saya bingung. Jadi gini, jadi dia dulu menikah dengan perempuan dulunya Islam. Kawin gereja enggak? Nah dia menikah dengan teman saya ini, dia masuk Kristen kan. Nah tapi dia cerai, lalu istrinya itu nikah lagi tapi masuk Islam gitu loh. Nah jadi gimana tuh nasib si lelakinya? Ya nggak bisa, tetap nggak bisa. Makanya tadi saya bilang selama sudah nikah gereja tidak bisa. No turning back. Nggak ada kata mundur. Apa yang sudah dipersatukan Allah, baca deh baik-baik itu kata itu. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Makanya kalau mau dibaptis, oke, 1 kali datang ibadah, saya langsung baptis. Tapi kalau mau nikah, sorry ya, saya persulit dikit. Oke?
saya pribadi, bukan ke orang lain, begini, ya sudah katanya, kamu kalau mau menikah dengan dia bisa, karena laki-lakinya kan kenapa bisa kamu janda mati, sedangkan laki-lakinya itu cerai dan istrinya sudah menikah lagi. Terus apa katanya membuat kamu tidak mau? Saya bilang tetap aja, saya bilang saya tidak mau, saya lebih baik tinggalin karena pasti ibunya berjinah katanya, karena ya sudah diberkati di gereja, dan itu gereja sendiri loh yang tawarin sama saya. Nah, pemahaman orang akan firman itu ada tingkatan. Pemahaman seseorang akan firman Tuhan itu bertingkat. Di tahap sini dia masih menyetujui. Tapi begitu dia sudah masuk di dalam pengenalan, you sudah tahu Tuhan bilang jangan dilakukan. Kayak ini nih, contoh nih. Contoh, selalu saya bilang sama saudara kan, saya banyak ngelayanin orang. Ini bahkan pendeta-pendeta ngomongnya begini nih, kalau doa, Tuhan tutup bungkus rumah ini, tempat ini dengan darah Yesus, bisa gak? Itu pendeta loh, bahkan ada seorang pengajar S2, doanya begitu, tutup bungkus tempat ini dengan darah Yesus, bisa gak? Gak bisa. Tuhan pernah ngomong sama saya begini, waktu saya bilang, Tuhan tutup bungkus rumahku, mobilku dengan darah Yesus. Tuhan bilang gini, aku gak mati buat mobilmu. Nah, dulu oke. Tambah hari, tambah naik, Tuhan ngajarin. Ternyata gak bisa. Tuhan mati buat kita secara pribadi. Bukan buat mobil kita, bukan buat rumah kita, bukan buat wilayah kita. Tapi Tuhan mati buat saya. Oleh sebab itu kalau doa, jangan pernah berdoa Tuhan tutup bungkus tempat ini dengan darah Yesus, itu gak bisa. Gak bisa. Kita punya otoritas untuk mengerahkan pasukan malaikat. Kita bisa bilang, Tuhan tutup bungkus saya dengan darah Yesus, dan saya minta Tuhan tempat ini dipagari dengan pasukan malaikat. Ya, pemahaman. Dulu saya doain minyak urapan, itu bisa pakai minyak bimoli, bisa pakai minyak macam-macam. Tapi begitu Tuhan ngomong, Tuhan bilang gak bisa, harus pakai minyak zaitun. Begitu Tuhan ngomong gitu, saya bilang gak bisa, harus pakai minyak zaitun. Nah, ini berdasarkan taraf pengenalan kita akan Tuhan. Ya itu ibu ngomong sama orang pedesaan, jangan ngomong sama saya. Ada orang bilang, Pak saya perjamuan harus pakai itu roti. Harus pakai roti, kalau saya nggak punya roti pakai daging, misalnya saya di pedesaan. Lu jangan ngomong soal desa mah soal lain, itu urusan lain. Nah sekarang kita ngomong yang di kota, yang dimana kita gampang mendapatkan fasilitas. Ya, udah lagi? Kenapa tuh? Oke. Oh, masih ada ya? Berarti benar saya pernah jelasin. Ini kerajaan Allah dari kekal sampai kekal. Kerajaan surga itu kerajaan gereja. Gereja. Lihat masa gereja. Zaman kasih karunia sampai zaman pemerintahan Tuhan. Oke? Itu aja. Kalau mau difoto ya wes silahkan. Tapi kalau jelasin ya nggak bisa dijelaskan di sini, nggak bisa. Itu butuh 2 kali khotbah ngejelasin ini toh. Oke? Ada lagi? Ya. Kayaknya ada pertanyaan yang belum saya jawab dari ini. Ya, oke, silakan. Oke, udah lumayan nih, kerasa nih kaki nih.
Sebenarnya ini sih dari saat teduh tadi pagi, Pak Gem. Yep. Firman Tuhan bilang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup itu akan memberikan keuntungan yang besar buat kita. Mungkin bisa dijelaskan kali. Ibadah disertai dengan rasa cukup itu membawa keuntungan. Membawa keuntungan yang besar buat kita. Gitu. Iya. Nah, yang harus kita tahu kata ibadah itu dibagi atas 3. Ibadah dalam arti, saya pernah jelasin juga sebenarnya. Saya pernah jelasin ibadah itu ada 3. 1 liturgi, 1 ini ibadah yang sejati. Kayak contohnya di Roma 12 ayat 2, itulah ibadahmu yang sejati. Dengan ibadah, kata ibadah yang lain itu diterjemahkan dalam bahasa Yunaninya berbeda. Ya, jadi kalau mau jawab itu baik kalau kita telaah lebih dalam, kita lihat dari bahasanya pakai kata ibadahnya pakai kata apa gitu. Yang pasti gini, yang Tuhan mau di situ adalah bersyukur dalam segala hal. Ya, ayatnya di mana sih itu? Lupa saya. Itu yang Rasul Paulus sampaikan ke saya tahu. Ibadah disertai dengan rasa cukup, ya, memberikan keuntungan yang besar. Artinya mengucap syukur dalam segala hal karena saya cukup. Itu akan membawa keuntungan buat saya. Kalau orang tidak pernah merasa cukup, dia akan terus komplain sama Tuhan. Tuhan kok kurang, Tuhan kurang, Tuhan kurang, Tuhan kurang. Nah, ini nggak ada keuntungannya di sini. Kenapa? Karena kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Justru kita akan mendapatkan sesuatu jika kita merasa Tuhan cukup, Tuhan saya cukup. Karena ada Tuhan di dalam hidup saya merasa cukup semuanya. Oke? Ya. Oke, Pak. Oke. Sudah cukup terjawab nggak? Saya mau tanya satu, Pak, mungkin sama atau enggak, tapi sepertinya sedikit agak ada perbedaan dengan Ibu siapa yang tadi baju kuning tuh. Seperti ini ada kasus teman saya ya. Si suami waktu pertama dia mengenalnya mengaku seorang Kristen. Terus si istri ini, si perempuan ini dari kecilnya memang udah Kristen. Terus mereka menikah, saat itu menikah secara Kristen, perkawinan. Setelah punya anak 2, si suami mengaku dirinya Muslim. Ya, ngaku Muslim terus pindah ke agama Muslim. Terus memaksakan si istri untuk ikut Muslim. Itu seperti itu gimana? Karena si istri tetap bertahan dengan pendiriannya tetap Kristen. Akhirnya si suami menikah lagi dengan dengan Muslim. Nah, kasus yang seperti itu gimana? Apakah masih tetap bertahan untuk tetap mengikuti perkawinan Kristen atau harus si istri ngikutin suaminya jadi Muslim? Gak mungkin. Gimana, Pak? Nah, kalau yang kedua gak mungkin. Yang pertama si istri tidak bisa bercerai. Tadi kan saya udah ngomong, makanya saya bilang berkali-kali saya bilang baca benar-benar apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Itu digarisbawahi, tolong itu digarisbawahi, itu kata kunci. Apa yang sudah dipersatukan Allah itu tidak bisa diceraikan oleh manusia, whatever the reason is. Apapun alasannya, nggak bisa. Tapi si istrinya udah ambil tapi tetap tidak bisa. Akhirnya seperti itu aja Pak jadinya. Nggak Ya, bisa cerai. si istri harus berdoa buat keselamatan suami. Oh gitu. Suaminya udah menikah lagi tuh nggak masalah. Ini aja. Tetap doa bisa merubah segala hal yang mustahil jadi mungkin. Oh, udah punya istri lagi gitu. Ya. Doain Kenapa? aja, Karena kita berdoa pada Tuhan yang hidup bukan Tuhan yang mati. Gitu ya. Oke? Oke, Pak. Ya, jadi apapun alasannya, nggak ada tapi. Kita bicara soal iman. Iman itu, kata tapi itu harus dicoret. Ketika iman disertai dengan tapi, itu bukan iman.
Ketika kita bicara iman, tapi itu harus hilang. Tapi itu alasan. Tapi itu adalah sanggahan yang lahir dari ego kita. Tapi itu harus hilang. Oke Bu? Ya, jadi kalau nanya sama saya begini, saya bilang, ya bodoh dong Pak, kalau kayak gitu bodoh. Saya bilang enggak bodoh. Salib bagi banyak orang itu kebodohan. Tapi bagi kita itu keuntungan yang besar. Ya, bagi orang-orang di luar sana itu bodoh. Tapi bagi kita, orang yang percaya, salib itu membawa keselamatan buat kita semua. Amin. Oke. Michael, iya Mike. Khusus buat kamu berdiri. Bukan kawin cerai lagi kok. Yes. Soal pelepasan kok. Misalnya kalau kedua orang tua sudah dilayani pelepasan, anaknya sudah penyerahan, apakah mungkin roh yang sudah dilepaskan itu akan masih bisa ke anaknya? Terus bagaimana cara proteksinya supaya anaknya itu nggak ada rohnya yang sudah dilepaskan itu? Nah terus yang kedua, itu kan tadi kalau bilang jangan doain tutup bungkus ke benda. Kalau kita doain tutup bungkus untuk orang-orang yang ada di rumah itu bisa nggak? Bisa. Boleh nggak? Oh. Bisa dong. Meskipun bukan Kristen kok. Bisa dong. Belum kenal Tuhan maksudnya. Ya karena kita berdoa aja iman kita. Tapi kan terserah Tuhan. Selama dia masih makhluk hidup, saya pikir nggak ada masalah. Tapi kalau dia udah jadi spirit, ya nggak bisa. Oke, Karen mungkin bisa bantu saya jawabin pertanyaan Michael. Tunggu sebentar. Saya lagi, sorry maaf. Mungkin saya kurang mudeng. Oh proteksi buat anak ya? Iya. Anak ya? Oke, ternyata kalau duduk nggak konsen. Nggak enak. Kenapa nganggur? Ya jadi gini ya. Ada potensi nggak? Ada. Gimana? Kalau bapaknya buka celah atau mamanya buka celah. Itu aja. Firman Tuhan jelas bilang, bapak-bapak kami berbuat dosa. Anak yang ngilu giginya. Bapak yang berdosa, anak-anak yang menanggung akibatnya. Jadi kalau ditanya, Pak ini bisa masuk ke, bisa ngalir lagi gak? Bisa. Gimana caranya? Buat dosa, dari orang tua berbuat dosa, itu membuka pintu lagi buat anak-anak. Ya, contoh, kita pernah ngelayanin anak sakit gak sembuh-sembuh. Bawa ke dokter kemana-mana gak sembuh. Didoain gak sembuh. Terakhir saya cuma bilang gini, Tuhan gimana nih? Papa mamanya bertobat. Papa mamanya bertobat bener-bener, nyeselin dosanya. Anaknya langsung sembuh. Jadi gimana cara proteksinya? Selama dia masih tanggung jawab orang tua. Masih tanggung jawab orang tua. Orang tua harus benar-benar hidup di dalam Tuhan. Oke? Bisa salah satu. Bisa salah satu. Jadi saya selalu bilang gini, untuk orang-orang tua, kamu harus berhati-hati. Kenapa? Karena kamu dipercayakan keturunan ilahi. Dipercayakan keturunan ilahi, dan keturunan ilahi ini tanggung jawab kamu. Nah, ketika kamu tahu kamu bertanggung jawab sama kerohanian dia, kamu pun harus hati-hati dalam hidup. Oke? Ada lagi? Nggak ada? Oke. Satu pertanyaan dari WhatsApp. Begini pertanyaannya. Jika kita mengucapkan bahasa roh dalam ibadah, tetapi itu bukan tuntunan roh,
Tapi karena mungkin hati kita dan keinginan daging kita ingin dilihat rohani, dipuji, apakah kita jatuh dalam kesalahan penghujatan Roh Kudus atau bukan? Pak Heri, bisa bantu saya jawab gak? Pertanyaannya bagaimana? Nih, jika kita mengucapkan bahasa roh di dalam satu ibadah tapi bukan dari tuntunan Roh Kudus, apakah itu masuk dalam salah satu dosa penghujatan Roh Kudus? Saya kira begitu. Kalau orang berbahasa roh, ya tuntunan roh. Tuntunan roh itu. Jadi kita tidak boleh menghakimi. Lebih baik diam dan kita berkata-kata dengan Tuhan. Ya. Itu aja. Oke. Ya. Oke. Karena kita tidak tahu apa ini dari roh atau dari kedagingan. Ya, ini pertanyaannya jadi kita sendiri. Misalnya saya berbahasa roh tapi bukan dari tuntunan roh. Apakah saya bersalah dalam hal ini? Saya pikir kalau saya mulai jawab sedikit ya. Saya nambahin sedikit. Ini bukan urusannya penghujatan roh, tapi ini kesalahan menggunakan karunia. Kesalahan kelalaian dalam saya menggunakan karunia. Ya, kalau urusan hati kita karena kita pengen dipuji atau apa, itu urusannya sama Tuhan, itu jatuhnya kesombongan. Ya, dan itu Tuhan tidak berkenan. Nah, kalau ada pertanyaan begini, Pak, saya ngelihat orang nari jadi saya kepengen nari. Apakah ini bawaan dari jiwa atau roh? Saya bilang begini, ini ada pertanyaan yang masuk begitu soalnya. Saya jawabnya begini, lu nari dulu deh. Lu nanti akan tahu sendiri itu dari Roh Kudus bukan. Ya, ketika dia kepengen, tangannya seperti pengen bergerak, gerakin aja. Kalau dia tahan. Nah, akhirnya dia tidak mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam dia. Ya. Jadi kalau dia pengen nari, kita terus bingung, ini roh atau jiwa, ini roh atau jiwa, ini roh atau jiwa. Gerakin aja, nanti kita tahu, oh ternyata itu dari Roh Kudus. Ya. Kalau dari Roh Kudus itu tertib, semuanya tertib. Dan saya bilang ya, gerakannya itu serupa. Begitu nyebut kata Tuhan, itu ke atas. Saya tidak penari, saya enggak menari. Saya bertahan. Tuhan kalau boleh jangan kasih saya karunia nari. Misalnya, saya benar. Saya benar-benar Tuhan kalau boleh yang lain Tuhan karunia. Tapi kalau Tuhan kasih saya suruh nari, ya enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Kalau Tuhan suruh saya nari enggak apa-apa. Nah, tapi yang pasti kalau mau tahu itu dari Tuhan, kita harus explore dulu. Baru tahu, wah ternyata itu Tuhan yang gerakin saya. Saya enggak bikin-bikin loh, ternyata Tuhan gerak sendiri. Kayak tadi misalnya, Soroya, WL. Dia berbahasa roh, bikin-bikin enggak? Enggak kan? Itu memang gerakan. Nah kalau dia nggak keluarin, dia diam. Dia mikir roh jiwa. Kita tertahan di dalam kebingungan. Kamu lepasin aja. Nah kamu tahu, wah ternyata itu karya Roh Kudus yang Soroya sendiri nggak menyadari. Oke? Sip? Ya. Udah selesai? Udah jam 7? Puji Tuhan, terjawab semua? Oh masih mau nanya akhir zaman. Jangan perkawinan lagi ya. Jadi kemarin aku ngobrol-ngobrol sama dia anak JPCC kan. Terus kita ngebahas tentang karunia. Terus dia bilang kalau orang karunia itu harus kudus, kata dia gitu. Pasti itu kudus banget. Terus aku bilang, aku gak tahu ini jawabku benar atau gak, aku mau dikoreksi gitu. Aku bilang gini, orang yang punya karunia itu belum tentu hidupnya kudus. Aku bilang, masa sih, kata dia gitu kan.
ya contohnya Yudas, aku bilang gitu. Tuhan kasih dia kasih karunia untuk penyembuhan, tapi dia bisa mengkhianati Tuhan, aku bilang gitu kan. Nah, jadi ya mungkin saat itu ketika dia dapat kasih karunia itu, dia emang lagi kudus, tapi setelah perjalanan hidupnya dia nggak kudus. Tapi namanya kasih karunia itu kan udah Tuhan kasih, itu ke gift dari Tuhan, ya Tuhan nggak bisa ambil. Nah, tapi aku nggak tahu itu benar atau enggak, itu spontanitas aku dari omongan aku. Jadi baiknya gimana? Jadi gini, kalau dibilang orang berkarunia itu udah pasti kudus, enggak. Betul jawaban kamu. Kenapa? Kamu perhatiin baik-baik, waktu Paulus ngomong soal karunia, dia ngomong di Korintus. Kamu perhatiin, Paulus tidak ngomong karunia di surat-surat yang lain, cuma di Korintus. Tapi di Korintus itu luar biasa, banyak sekali tegurannya. Dia bilang, kamu perjinahan yang terjadi di kamu itu seperti gak masuk akal. Bapak sama anak. Terus ada lagi pertengkaran, perkelahian di antara jemaat. Kamu harus minum, harusnya kamu sudah makan daging, makanan keras. Tapi kenapa kamu minum susu? Itu di Korintus. Betul ya? Coba perhatiin, benar-benar semuanya di Korintus. Dan di Korintus juga Paulus ngomong soal karunia-karunia roh. Bernubuat, karunia ini, karunia ini. Jadi karunia itu bukan takaran seseorang itu kudus. Ya, karunia bukan takaran orang itu kudus. Karunia adalah jalan menuju kekudusan. Tapi bukan berarti dia sudah kudus. Kalau dia sudah kudus, dia sudah terangkat ke surga. Ya, karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk 1 Korintus 14 ayat 22. Karena itu, karena bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernuabat adalah tanda. Bernubuat. Oh, bernuabat. Bermartabat. Bernuabat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Ya, ini karunia nih, dia bicara soal karunia. Nanti ada lagi, karunia-karunia ada 7, ada beberapa karunia, ada beberapa karunia. Karunia memberi tumpangan, karunia ini, itu adanya di Korintus juga. Ya, karunia berbahasa roh, karunia memberi, itu adanya di Korintus. Nah, orang Korintus, kalau nggak salah di 1 Korintus 12 deh. Itu bicara juga soal karunia. Betul nggak sih 1 Korintus 12? 12, 13, 14 ya. Ya, itu karena ini melihat dari pertanyaan-pertanyaan. Nah, rupa-rupa karunia 1 Korintus 12. Rupa-rupa karunia tapi satu roh. 1 Korintus 12 mulai dari ayat 1 sampai 11. Terus 2 Korintus 12 dari 12 sampai 31. Mengenai banyak anggota tapi satu tubuh. Tapi lihat di Korintus terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan, saling menyakiti satu dengan yang lain, Paulus sama Apolos itu juga di Korintus. Terjadi pertengkaran, perselisihan terjadi di Korintus. Jadi saya ulang sekali lagi, karunia bukan menunjukkan seseorang itu udah kudus. Karunia adalah jalan menuju kekudusan. Oke? Ya, sudah selesai? Sudah selesai? Puji Tuhan. Enggak ada yang nanya wahyu, puji Tuhan. Saya udah siapin tuh wahyu semua nih. Wahyu semua. Mau nanya Babel apa saya udah siapin, kagak ada yang keluar. Kayak ujian saya belajar. Minggu depan terus. Kayak ujian. Hah? Mau nambahin aja yang tadi Neng Lina ya. Ini ada di Matius 7 ayat 21.
bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan Ya, masuk betul. ke dalam kerajaan sorga, Terima melainkan kasih. dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Iya. Jadi dari sini memang yang Pak Gem tadi bilang itu betul. Jadi karunia itu bukan berarti orang yang kudus, karena di sini juga kan udah dijelasin ini orang-orang yang semua Tuhan pakai yang berkarunia, itu aja. Terima kasih ya sudah menolong. Puji Tuhan. Ya, jadi sekali lagi karunia bukan berarti orang itu udah kudus, tapi jalan menuju kekudusan. Ya, tapi kembali lagi kalau karunianya dipakai tidak dipakai untuk sesuatu yang salah, itu juga salah. Oke? Ya. Misalnya, Karen, ada mau nanya? Terakhir deh. Kemarin ada salah satu nubuatan kan, dibilang bahwa akan ada sakit penyakit yang aneh-aneh. Nah ini tadi malam lagi ngobrol sama si Oya juga, ada sedikit berkaitan sama yang lagi merabak sekarang, sakit TBC ya? Hepatitis. Hepatitis, sorry. Apakah itu salah satunya? Atau termasuk virus atau apa? Oke. Puji Tuhan. Saya tadi mau ngomong ini sebelum mulai, tapi puji Tuhan ditanyakan. Saya baca, ini penting ya, penting. Saya bilang kalau si Rizka udah share nubuatannya dalam tulisan, saya rindu semuanya baca. Nah begitu saya baca tadi pagi, saya baca itu ada perkataan begini, perang. Abis perang sakit aneh. Abis perang sakit aneh. Nah, krisis, perang, krisis, sakit aneh. Perang, krisis, sakit aneh. Nah, itu urutannya. Nah, sekarang ada kasus sakit yang disebut hepatitis. Hepatitis misterius. Kenapa? Karena di tes darahnya cuman SGPT sama SGOT-nya yang naik. Tapi virus hepatitisnya nggak terdeteksi. Virus hepatitisnya tidak terdeteksi, tapi SGPT sama SGOT-nya yang naik. Terus mukanya kuning, tapi virus hepatitisnya tidak terdeteksi. Nah, itu sakit yang aneh sampai di seluruh dunia ternyata sudah terjadi kehebohan. Di Indonesia sendiri sudah 4 orang yang meninggal. Sudah 4 orang yang meninggal. Dan ini ternyata Tuhan sudah kasih tahu ke kita semua, dari bulan Januari. Maret. Dari bulan Maret Tuhan udah kasih tahu kalau ini akan terjadi, sakit aneh ini. Dan ternyata di Indonesia sudah 170 orang yang terdeteksi sakit ini dan 4 sudah jadi korban. Semuanya anak-anak. Oke, puji Tuhan. Jadi lain kali kalau ada nubuatan yang tertulis, tolong dibaca, tolong disimak baik-baik. Kenapa? Karena itu warning dari Tuhan, peringatan, supaya jangan diabaikan. Oke? Oke. Ini bicara soal apa nih? Oke, akhir zaman. Saya ingin tanya, lupa deh Pak tadi. Boleh nggak kita berdoa misalnya, sedangkan ini sudah ditulis di Wahyu misalnya begitu, tentang hal mungkin peperangan dengan adanya kemarin Pak Gem tanya itu beritahu dengan kami. Itu kita doakan, Tuhan, tolong Tuhan, kalau memang ini sudah masuk dalam masa-masa di zaman akhir, boleh nggak aku doakan tolong supaya terjadi perdamaian, supaya terjadi, jangan sampai terjadi seperti saat ini Ukraina diserbu oleh Rusia.
terus kemudian merambat ke negara-negara yang lain. Dan jangan sampai terjadi juga misalnya perebutan-perebutan wilayah. Nah itu bisa nggak kita berdoakan ini? Sedangkan ini katanya Pak Gem kemarin juga sudah masuk dalam hal di Wahyu itu Pak. Iya. Ini gimana Pak? Selama ini saya mendoakannya Tuhan berikan perdamaian. Tolong Tuhan selesaikan supaya pertengkaran peperangan ini berakhir. Iya, kalau menurut saya perdamaian sulit terjadi ya. Karena semuanya harus terjadi. Semuanya harus terjadi. Yang kita doakan Tuhan terjadilah sesuai kehendak-Mu. Dan Tuhan, saya minta Tuhan anak-anak Tuhan dimanapun berada Tuhan jaga. Tuhan jaga, Tuhan kawal. Ya. Karena ini semua sebenarnya sudah diskenarioin Tuhan. Ini semuanya memang harus terjadi. Ya kayak gini contohnya. Di Daniel, di surat Daniel, kitab Daniel, itu ada beruang itu kan Rusia. Dia caplok wilayah-wilayah. Dia diikuti sama beberapa rusuk, ada yang kawal dia yang kuat, negara-negara kuat, ada rusuknya itu seperti contohnya Turki, China, Iran, sama Korut. Ini negara-negara yang ada di belakang dia. Tujuannya kemana? Mungkin nanti tujuannya perang ini. Ini sengaja sebenarnya perang ini dibikin lama. Panjang. Tambah panjang, ekonomi tambah hancur. Nah tujuan dari perang ini diperpanjang adalah kejatuhan, kehancuran Amerika. Pokoknya sampai Amerika hancur. Nah saya ngelihat di beberapa ini jurnal ternyata mereka di Amerika sudah mengalami krisis. Krisis dari bahan bakar. Nah ini Eropa mulai bermanuver, Eropa nih, Jerman, Prancis mulai bermanuver. Dia tadinya vokal untuk nyerang Rusia. Sekarang manuver, kenapa? Karena mereka butuh gas dari Rusia, akhirnya mereka manuver. Dia nggak berani lagi ngomong soal Rusia. Karena mereka membutuhkan gas. Nah ini perang ini akan berkepanjangan, tujuannya kehancuran Amerika. Dan itu memang sudah tertulis, Babel besar itu harus hancur. Babel besar itu apa? Saya bukan bicara soal negara Amerika, tapi sistemnya yang harus hancur. Kalau sistemnya hancur, ya sudah. Nah backupnya nih, Israel. Itu di backup sama Mikael di Alkitab, betul gak? Mikael itu akan nyerah. Di peperangan akhir, Mikael nyerah. Begitu Mikael nyerah, kalah, di situ baru Tuhan datang kali kedua. Ya, nah Mikael itu bicara soal Amerika, dalam arti negara. Dia melindungi Israel sedemikian rupa. Melindungi Israel sedemikian rupa, tapi Mikael harus kalah. Kalau kalah, ini baru diserang. Tujuannya kemana? Tujuannya sebenarnya ke Israel. Karena kita tahu yang membela Rusia itu adalah negara-negara yang membenci Israel. Iran, kenapa Amerika backup Israel? Kenapa? Karena Iran itu punya nuklirnya bahaya. Bahaya sekali nuklir di Iran itu. Kenapa? Dia pencet satu tombol, itu listrik di seluruh Israel bisa ngejam. Mati semua seluruh Israel. Tenaga nuklir dia. Bisa bayangin, dijaga sedemikian rupa supaya dia tetap eksis nih negara kecil ini. Ya, jadi kalau orang bilang, wah Israel, hancurin Amerikanya, Israel pasti hancur. Tujuannya kemana? Ke Israel. Oke? Ya jadi kalau ibu berdoalah, bilang Tuhan, anak-anak Tuhan dikawal, Tuhan minta kebangunan rohani, Tuhan minta, kalau minta damai,
Kalau saya bilang, menurut saya loh, Tuhan bilang, bukan damai kata Tuhan, justru bawa pedang. Ya, pedang itu kalau jatuh ke bumi, pedang itu kan pedang zaman dulu kan bentuknya salib. Jadi kalau pedang jatuh itu kalau udah salib datang itu pasti terjadi pertentangan. Nggak bisa ndak. Harus, kenapa? Karena harus terjadi kebangunan rohani. Oke? Amin? Oke, amin. Puji Tuhan.